Kemudian kata Imam Al-Yafi'i, idza tamakkana dzikru minal qalbi, apabila zikir, ingat sama Allah udah terpatri, tertanam dalam kolbu, maka fa indana alaihi syaitanu surya, kalau ada setan, jin, wewe gombel, kuntilanak, pocong, apapun ya deketin dia, maka yang kesurupan bukan dia, ini setan yang kesurupan, Pak. Lah bener ini. Coba begini ya. Itu ahli zikir tuh. Coba kalau ada orang ya kan jarang ngucapin la ilaha illallah pas sakaratul maut, ya susah. Ya kan? Maksud daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinin. Ya. Orang yang wafat di antara kalian, artinya kalau ada orang lagi ngap-ngapan, gitu, ngap-ngapan gitu, lagi sakaratul maut, dibimbing ngucapin la ilaha illallah. Kalau nggak biasa susah, Pak, susah bener. Ya saya berapa kali ya Allah kata susah amat ini, ya kan? Kenapa? Karena semasa hidupnya ya gitu. Maka beruntunglah kita. Maka jangan sedikit pun kita bergeser dari thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang dibimbing oleh mursyid kita Kamil Mukamil. Ingat, Kamil Mukamil adalah mursyid yang sempurna dan menyempurnakan. Kata Syekh Ali Jum'ah, mursyid Kamil Mukamil itu jarang kita jumpai. Kenapa? Karena adanya nggak bisa setiap setahun, Pak. Yang mana Kamil Mukamil itu al-warithul Muhammadi, yang mewarisi ruhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, saya di sini bukan mau menasihati ceramah, enggak. Karena ini adalah takrimah. Kalau dalam bahasa Arab takrimah, yaitu tempat kemuliaan daripada turun temurun guru kita, yang harus, kalau kata almarhum Ajengan Jejen, dimanapun kita ngikut manakib harus 0 kilometer, nggak boleh ada sedikit pun rasa sombong dalam diri kita. Karena apa? Guru mursyid kita melihat kita, meskipun dalam pandangan kepala kita, pandangan mata kita, kita nggak melihat. Tetapi guru mursyid kita, bahkan Sultanul Aulia wa Imamul Asfiya As-Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani pun melihat kita. Makanya ada sebuah hadis yang ditulis oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani di dalam kitab Ar-Riyadul Badi'ah Syarah Ats-Thimarul Yadi'ah Syarah Ar-Riyadul Badi'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hayatuhum wa mamatuhum sawa wa hum mutasarrifuna fil ardi was sama. Hidup dan wafatnya para nabi, para rasul, para wali, para kekasih Allah sama, nggak ada bedanya. Mereka masih tetap memperhatikan murid-muridnya. Makanya beruntunglah kita yang nggak bergeser sedikit pun daripada thariqah yang diajarkan dan dibimbing oleh guru mursyid kita Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Shahibul Wafat Tajul Alim. Karena banyak saya menemukan, saya suatu saat Jumat yang lalu saya khutbah Jumat di masjid guru saya Al-Maghfurlah Abuya Kiai Haji Saifuddin Amsir di Bantar Gebang. Kemudian selesai khutbah ada yang datang saya nih, karena saya membawakan salawat Al-Fatih, disangkain thariqah Tijaniyah. Saya bilang saya TKN. TKN-nya apa? Aba Anom, saya bilang. Kemudian dia bilang, antum apa? Saya Tijani tapi dulunya TKN lah. Saya bilang, kenapa antum keluar? Tuh, sayang banget. Saya bilang, di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir dulu, nama kitabnya At-Tariqu Ilallah, halaman 75. Kata beliau, la taltafit yaminan wala shimalan,
la yasilu ilallah. Kalau kita udah masuk satu thariqah, jangan nengok kanan, nengok kiri, nggak bakal sampai ke Allah. Artinya istiqomah kita, ya kan? Itu orang nggak istiqomah tuh. Makanya alhamdulillah kita lihat ya kampung kita ini di Gang Kana, nggak jauh dari rumah saya tuh Pasar Induk Beras Cipinang, ya kan? Alhamdulillah ini tempat Masya Allah luar biasa menggema zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Nabi di dalam kitab Sirul Asrar wa Madharul Anwar yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani halaman 15, Fanabiyukum Muhammadun alaihi salatu wassalamu li ajlikum muntazirun magmumun kama qala alaihi salatu wassalam ghummiya li ajli ummatil ladzina fi akhir zaman. Coba kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Nabi ya selalu nungguin kita, bahkan Nabi sangat khawatir sama kita. Kata Nabi, gummiya li ajli ummatil ladzina fi akhir zaman, saya sangat khawatir terhadap umat saya yang hidup di akhir zaman. Nabi khawatir. Kenapa? Kata para ulama, lantaran umat Nabi banyak yang lupa sama Allah. Itu kalau udah lupa sama Allah, maka akan bisa melakukan dosa dan maksiat. Apalagi ulama banyak yang sudah wafat, ya kan? Belum lama pengemban amanah yang sangat kita cintai, Kiai Haji Zainal Abidin Anwar, Allah yarhamu rahmatal abrar. Kata seorang ulama dari Maghribi, dunyan bihan qaradul kiramu fa'adnabat faka'annama biwujudi istighfar. Kalau dunia kita ini udah meninggal ulama satu persatu udah dipanggil sama Allah, maka bisa dipastikan dunia ini akan dipenuhi dengan dosa dan maksiat tuh. Itu kata Sayyid Muhammad bin Ja'far Al-Qattan. Makanya kita ketika wafatnya ulama sedih kita. Ya Allah, jangan sampai dunia dipenuhi dengan dosa dan maksiat. Kenapa? Ini dunia bisa nggak turun bala, nggak bisa turun musibah oleh Allah karena ada ulama, apalagi ulama yang kolbunya selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Coba dulu guru saya Kiai Haji Abuya Saifuddin Amsyar pernah bercerita, kalau nggak ada ulama yang ahli zikir, Indonesia nggak bakalan bisa merdeka sampai sekarang. Kenapa? Dulu ya Kiai Saifuddin Amsyar cerita ke saya, dulu waktu Bapak Jenderal Sudirman mau perang melawan sekutu, coba ya kan, sekutu ini bukan satu negara, banyak, ada Amerika di situ, ya kan, ada Perancis di situ, Masya Allah, ya, Inggris. Kemudian Bapak Jenderal Sudirman, saking beliau adalah orang yang ngerti agama, sebelum beliau perang, beliau sawan dulu ke Hadratus Syekh Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura, Syekh Khalil Bangkalan. Kemudian datang, wahai Syekh, kami mau berjihad di jalan Allah, memerdekakan negara kita. Kemudian Syekh Khalil Bangkalan Madura nitip kalimat, wahai Bapak Jenderal, sebelum engkau berperang, baca dua kalimat ini. Apa kalimatnya? La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah taqaton. Itu orang Madura atau taqaton nih? Ada orang Madura nggak sih? Saya bukan orang Madura. Coba, apa nih Pak taqaton, Pak? Nggak kelihatan ya? Itu dipakai sama Bapak Jenderal Sudirman, bahkan juga dipakai digunakan sama prajuritnya tuh. Pas mau perang lawan sekutu, tahu sendiri sekutu senjatanya kayak apa, Pak? Kita cuma pakai HP, bambu runcing. Coba dibaca itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah taqaton. Waduh, kelabakan sekutu. Ini mana lawan saya ini? Kagak ada, nggak kelihatan.
hingga pada akhirnya kalah sekutu tuh dengan terbunuhnya jenderalnya dia tuh, saya lupa namanya apa itu, Malabi. Kira-kira ini cerita ini ditulis gak di sejarah, di buku? Tidak. Ketika saya tanya sama Buya Kiai bin Amsir, guru saya, Buya, ini cerita ditulis nggak di sejarah? Kagak. Aneh juga dapat dari cucu Syekh Khalil Bangkala. Saya nggak dicatat di buku sejarah. Artinya ini kalimat luar biasa nih, dua kalimat, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ini dua kalimat yang sangat hebat, Pak. Nggak boleh kita nggak ngucapin barang sehari pun. Makanya kata Al-Imam Abdullah bin Abbas, kata beliau nih, al-lailu wan naharu arba'atun wa ishruna sa'atan. Sehari semalam ada berapa jam? 24 jam tuh, ya kan? Wa hurufu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah arba'atun wa ishruna harfan. Sementara jumlah huruf yang ada pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jumlah hurufnya ada 24, Pak. Kalau nggak percaya hitung aja ntar. Percaya nggak? Percaya. Kemudian kata Imam Abdullah bin Abbas, ya, kata beliau, faman qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli yaumin marratan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kafara kullu harfin dzunuba sa'atin, maka dosa yang dia lakukan selama 1 jam dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena satu huruf la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanding dengan menghapuskan 1 jam dosa. Tapi bukan terus akhirnya berdosa, jangan, ya kan? Maksudnya ini keagungan yang sangat besar nih dari huruf la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Satu huruf aja itu bisa menghapuskan dosa kita sebanyak 1 jam. Kemudian makanya apa? Kemudian faman qalaha fi kulli yaumin marratan, maka ada orang yang setiap hari ngucapin la ilaha illallah diakhiri dengan Muhammadur Rasulullah, fala yabqa alaihi dzanbun, maka nggak akan ada dosa dalam dirinya. Coba. Jadi kita beruntung tuh belajar zikir. Dosa kita nggak ada. Kenapa? Setiap kali kita zikir la ilaha illallah, dosa kita dihapusin. Cuma kita nggak ngeliat aja dosa kita kayak apa. Tuh, ya kan? Makanya kata Al-Imam Abdullah bin Abbas, fa kaifa biman yukthiru min qauli la ilaha illallah wa yaj'aluhu syughlah. Bagaimana dengan orang yang memperbanyak kalimat la ilaha illallah dan dia jadikan kalimat itu suatu kesibukan, rutinitas dia. Nah, kita nih beruntung kita, Pak. Insyaallah beruntung. Ya, makanya orang yang belajar zikir thariqah wafatnya tenang. Saya pernah lihat, ya, daerah saya tuh Pisangan Lama 3, namanya Pak Haji Iton. Ya, Pak Haji Iton ya. Ya, itu saya lihat wafatnya, ya Allah, enak juga. Loh, ya. Karena Bapak ya sekitar sebulan sebelum wafat, ya, beliau rindu sekali sama Abah. Saya bilang rindu, biasanya beliau ketemu gitu ya. Dan enak banget. Waktu beliau mau dikuburin di Pleret, orang Pleret nih dia, beliau nih. Itu Masya Allah ambulan yang bawa dia cepet banget, Pak. Masya Allah, Pak, ya Allah. Lah kita yang ngiring-ngiringin jenazah itu lambat banget kayaknya. Ini yang bawa jenazah cepet atau udah nyampe duluan ya. Jadi dikasih lancar sama Allah tuh jalanan tuh. Ya, dari Jakarta ke Pleret. Saya dari situ yakin bahwasanya orang yang zikir, ya, wafatnya itu mudah, sakaratul mautnya itu mudah. Kenapa? Kata ulama, orang yang zikir bermetode dibimbing oleh mursyid kamil mukammil, ketika sakaratul maut hadir mursyidnya. Nah, Bapak yakin nggak? Saya yakin. Mursyidnya hadir. Pengersa Abah hadir. Cuman kita yakin apa kagak?
karena beliau akan membimbing kita. Tuh, makanya enak orang yang apa? Zikir, thariqah, ketika wafat enak karena udah biasa ngucapin apa? La ilaha illallah. Gampang. Coba kalau ada orang ya kan jarang ngucapin la ilaha illallah, pas sakratul maut ya susah. Ya kan? Maksud daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinin. Ya. Orang yang wafat di antara kalian, artinya kalau ada orang lagi ngap-ngapan, gitu, ngap-ngapan gitu, lagi sakaratul maut, dibimbing ngucapin la ilaha illallah. Kalau nggak biasa susah pak, susah bener. Ya saya berapa kali ya Allah kata susah amat ini, ya kan? Kenapa? Karena semasa hidupnya, ya gitu. Maka beruntunglah kita. Maka jangan sedikit pun kita bergeser dari thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang dibimbing oleh mursyid kita Kamil Mukammil. Ingat, Kamil Mukammil adalah mursyid yang sempurna dan menyempurnakan. Kata Syekh Ali Jum'ah, mursyid Kamil Mukammil itu jarang kita jumpai. Kenapa? Karena adanya nggak bisa setiap setahun pak. Yang mana Kamil Mukammil itu al-warithul Muhammadi, yang mewarisi ruhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya godaan kita di akhir zaman nih, ya kan, berat banget TKN nih, ya kan, udah ada ini ada itu, ya kan, tapi Allah Subhanahu wa taala akhirnya nampakin juga, ya kan, mana yang betul-betul harus kita pegang. Karena ada jamaah ikhwan yang memang akhirnya apa? Ngikut. Tuh, jamaah sekalian ya, ikhwan wal akhwat TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Makanya orang yang zikir itu enak. Ya, nggak perlu risau ama yang namanya aduh rizki saya ntar gimana, jangan. Ya kan? Ya nanti usaha saya gimana tuh. Ada orang yang masih mikir begitu, ya kan? Padahal kata Al-Imam Zunnun Al-Misri, beliau mengatakan man dzakarallaha 'alal haqiqati hafizallahu 'alaihi kulla syai'in. Tuh coba. Orang yang ingat Allah, yang menyebut Allah, maka Allah berikan dan dijaga dari segala macam hal. Jadi kalau kita ingat zikir alal haqiqah, yang sebenar-benarnya zikir, maksudnya gimana? Zikir yang dibimbing oleh mursyid Kamil Mukammil. Itu zikir yang benar. Karena kalau zikir bagus, tapi kalau nggak pakai mursyid, nggak ada thariqah, zikirnya hanya sebatas mendapatkan thawab atau pahala. Tapi kalau zikir yang bermetoda, yang berthariqah, yang ada mursyid yang Kamil Mukammil, bukan hanya pahala kita dapat, kolbu kita, hati kita bersih dari sifat-sifat buruk. Dunia akhirat kita insya Allah terjamin, jauh kita dari bala, musibah dan fitnah pak. Makanya beruntung nih wilayah daerah sini Gang Kana nih. Saya pas datang masya Allah, ya kan, terasa kalau kita di Tasikmalaya, terasa seperti kalau saya di Azenia, ya Allah, ya kan, kita dengernya aja itu dalam hati tuh terasa apa ya, nyaman gitu, tenang ya, masya Allah. Itulah zikir, masya Allah. Bapak-bapak ya, ibu-ibu, anak-anak semuanya, ikhwan wal akhwat TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Makanya ayat Al-Quran yang saya tadi bawakan di muqaddimah itu surat Al-Insan. Al-Insan artinya apa? Manusia. Ayat 25. Coba. Apa ayatnya? Wadhkurisma rabbika bukrata wa asila. Sebutlah nama Tuhanmu baik di pagi hari maupun di petang. Ini ayat ini bukan serta-merta ada. Coba ayat 25 ada di surat Al-Insan, berarti memberikan sebuah isyarat bahwasanya manusia nggak boleh sedikit pun lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Benar. Karena kalau lupa dikit aja udah, kalau nggak bermaksiat dosa udah. Padahal kita pengen jadi hamba Allah yang ibadah getol, maksiat nol, ya kan? Kita nggak mau jadi hamba Allah yang maksiat getol, ibadah nol. Banyak orang begitu. Makanya orang yang bisa begini ibadah getol, maksiat nol,
adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nabi udah bilang, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Lisanmu harus basah menyebut nama Allah. Coba Pak, Bu, kita ya di bahasa tahu jadi. Kita nyebut kalimat Allah, la ilaha illallah, coba sehari berapa kali kita? Belum sama yang lain-lainnya tuh. Kalau sholat sunat ya kan, Masya Allah. Makanya lidah kita basah. Kata Nabi dalam hadis yang sahih ini, hadis sahih ini, Nabi bilang jangan sampai ya lidah kita nggak basah dari mengingat Allah, menyebut nama Allah. Kenapa? Lidah yang basah dengan menyebut nama Allah itu lidah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi contohnya ya, ketika Nabi perang bersama sahabat, ada sahabat ya, sahabat namanya Ubadah. Ini sahabat ya, ketika perang matanya kena tombak. Matanya kena tombak yang satu. Kemudian Nabi ngelihat kesian sahabatnya matanya kena tombak ya kan, sampai biji matanya lepas. Oh baik. Kemudian sama Nabi diambil tuh biji matanya, kemudian mohon maaf nih, dipakein ludah Nabi, yang ludah yang penuh berkah, dimasukin lagi ke dalam semua Pak. Ini mujizat ya, karomah Nabi ya apa, Allah kasih buat Nabi. Kenapa ya coba? Kata ulama ahli sufi, karena lidahnya Nabi ya nggak nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kemuliaan itu yang tadinya itu bisa nyembuh. Juga ada kisah juga sahabat habis perang nih, pulang perang kan haus ya, kayak gitu dah. Habis kegiatan pasti haus kan, ya kan? Kemudian Nabi bilang ke sahabatnya, tolong cari sumber air, ya. Kemudian dicari sama sahabatnya Umar bin Khattab, ketemu sumber air Pak. Nggak tahu, mohon maaf nih, sumurnya kotor Pak. Bukan kotor banget lagi, bukan kotor lagi ya Pak. Sampai keruh pokoknya dah, ya dikira-kira nggak layak minum lah. Kemudian Nabi samperin sama Nabi, mohon maaf nih, ya diludahin sama Nabi, cuy mohon maaf nih. Langsung itu air yang tadinya keruh berubah jadi beter nih. Coba. Ini ludahin Nabi bukan ludah kita ini. Ya. Kenapa? Karena Nabi lidahnya basah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Coba. Kemudian ketika diminum itu air, kata sahabat, Masya Allah, ini air rasanya manis melebihi manisnya madu. Masya Allah. Itu Nabi, ini lidahnya selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nggak jauh beda nanti dengan kita Pak. Kalau kita misalkan mungkin Allah kasih kelebihan karena lidah kita mohon maaf selalu zikir, ingat Allah, nyebut nama Allah, nggak pernah menggunjing tetangga, nggak pernah mohon maaf nyakitin orang. Karena apa? Karena kita ditalkin dan dibimbing oleh guru kita, mursyid kita Kamil Mukamil Abah Anu. Tuh, ya kan? Begitu juga kolbu kita selalu berzikir, menyebut nama Allah. Gunanya apa? Ya, kalau orang selalu zikir dalam kolbunya, nggak pernah lepas. Yang paling enak kolbu itu nggak dibatasi ruang dan waktu, ya kan? Mohon maaf nih, dimanapun kita hati kita selalu zikir, enak banget kan? Tapi kalau zikir lisan agak susah kalau di tempat-tempat yang nggak boleh. Ada sebuah cerita nih, ini mengakhiri ya khidmah ilmiah ini. Di zaman Al-Imam Al-Yafi'i ada seorang ahli zikir, hatinya nggak pernah putus dari menyebut nama Allah. Kayak kita apa? Zikir khofi. Tuh. Makanya kan dalam ungkapan tuh bagus, denyutkan jantungmu dengan zikrullah. Cakep, itu benar. Ini orang ya ahli zikir lewat ke tempat angker Pak, di zamannya Imam Al-Yafi'i, seorang ulama besar dari Hadramaut ya, Yaman. Orang lain mah kalau lewat situ kagak mau, takutan, wah kesambet loh orang lewat situ mah bahasa kita. Ini ulama ahli zikir kagak takut, yang dia takut cuma apa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lewat tempat angker itu, ya nggak ngapa-ngapa.
Justru dia ngerasain ada suara ya yang kelihatannya itu suara kayak kesurupan, Pak. Wah. Kemudian ini kok kayak kesurupan, Pak. Jangan-jangan yang kesurupan si jinnya ini. Lah benar. Datanglah beliau ke Imam Al-Yafi'i. Kemudian kata Imam Al-Yafi'i, "Idza tamakkana dzikru minal qalbi." Apabila zikir, ingat sama Allah udah terpatri, tertanam dalam kolbu, maka fa indana alaihi syaitanu surya. Kalau ada setan, jin, wewe gombel, kuntilanak, pocong, apapun, ya deketin dia, maka yang kesurupan bukan dia ini, setan yang kesurupan, Pak. Lah bener ini. Oh, Pak begini ya. Itu ahli zikir tuh. Kama suri al insanu idza dana alai syaitan, seperti halnya manusia yang enggak pernah zikir gampang kesurupan. Tuh. Kemudian kata Imam Al-Yafi'i, nah karena beliau waliullah, kata beliau fayajtami'u syayatinu alai. Itu setan-setannya tuh, keronco-keronconya teman-teman lagi kumpul tuh. Ya kan? Lagi pada apa? Fayaquluna, dia lagi pada ngomong, "Ma li hadza?" Ini setan teman kita kenapa ini? Kemudian yang atuh bilang, "Qad massahul insan." Ini setan teman kita kesurupan ya karena dia sudah menyentuh orang yang ahli zikir. Tuh, Pak. Jadi ahli zikir Masya Allah, Allah berikan kemuliaan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya terus mengistiqomahkan kita untuk ya wa'tasimu bihablillah sampai akhir hayat kita. Jangan sampai bergeser dari mursyid kita, mursyid kamil mukamil pangersa Abah Kyai Haji Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arif. Mudah-mudahan pangersa Abah selalu memperhatikan kita, selalu mentarbiyah kita, mendidik kita, selalu beliau menjaga kita secara ruhania, dan kita semoga bisa terus istiqomah, keluarga kita, juga kampung kita, dan juga negara kita semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.